Manajemen SDM dalam praktek. Sasaran webinar 1. Menjelaskan teori X dan Y sebagai asumsi dasar tentang manusia. 2. Memahami 3 dimensi praktek penerapan manajemen SDM. 3. Memahami pengaruh skala bisnis terhadap tingkat penerapan manajemen SDM. 4. Menjelaskan paradoks dalam praktek, strategis versus operasional, efektif versus efisien, long term versus short term, terbuka versus tertutup. 5. Menentukan prioritas penerapan manajemen SDM sesuai karakteristik organisasi. Douglas M. Gregor tahun 1906 sampai tahun 1964. Lulusan Massachusetts Institute of Technology MIT, merupakan ahli psikologi sosial. Semasa hidupnya, M. Gregor melakukan penelitian dalam bidang psikologi. Pada tahun 1960, Douglas M. Gregor mengidentifikasi 2 sudut pandang tentang manajemen yang dianut dalam tingkatan yang bervariasi oleh sebagian besar manajer. 2 sudut pandang itu disebut teori X dan teori Y. Teori X dan Y sebagai asumsi dasar tentang manusia. Teori X, bahwa pekerja pada dasarnya tidak suka bekerja, perlu diawasi, dipaksa, diperingatkan untuk mengerjakan pekerjaannya, membutuhkan pengarahan dalam melaksanakan tugasnya, tidak menginginkan adanya tanggung jawab. Tugas yang diberikan harus diawasi setiap langkah pengerjaannya. Teori Y, bahwa pekerja pada dasarnya bertanggung jawab penuh atas semua pekerjaannya dan memiliki motivasi yang kuat untuk mengerjakan semua pekerjaan yang diberikan kepadanya. Hanya memerlukan sedikit bimbingan atau bahkan tidak memerlukan bimbingan dalam menyelesaikan tugasnya. Beranggapan bahwa pekerjaan adalah bagian dari hidupnya. Dapat menyelesaikan tugas dan masalah dengan kreatif dan imajinatif. Apa dampaknya terhadap praktek MSDM? Bila asumsi X yang dominan. 1. Otoriter. 2. Gaya represif. 3. Kontrol ketat. 4. Tidak ada pengembangan. 5. Menghasilkan budaya terbatas dan tertekan. Bila asumsi Y yang dominan. 1. Membebaskan dan mengembangkan. 2. Kontrol, prestasi, dan peningkatan berkelanjutan dicapai dengan mengaktifkan, memberdayakan, dan memberi tanggung jawab. 3 dimensi praktek penerapan manajemen SDM. Pertama, teori dan standar. Kedua, regulasi. Ketiga, shareholders atau kepentingan pemegang saham. Ketika ketiga dimensi ini saling terintegrasi, maka tercapai bentuk ideal dalam manajemen SDM. Pengaruh skala bisnis terhadap tingkat penerapan manajemen SDM. 8 proses MSDM, recruiting and staffing. Skala bisnis, kecil, ada, sederhana. Berdasar referensi, menengah, ada. Menggunakan wawancara, skill test, besar, pemeriksaan psikologi, atau asesmen dipakai. Employee benefit, skala bisnis, kecil. Umumnya tidak ada, menengah. Sebagian yang normatif dilaksanakan. Besar, normatif plus. Employee compensation. Skala bisnis, kecil. Upah basis hasil kerja UMK belum jalan, menengah. Basis hasil kerja dan waktu kerja, ada SSU sederhana. Besar. SSU lebih kompleks, ada sistem insentif. Employee and labor relation. Skala bisnis, kecil. Umumnya tidak ada, menengah. Ada. Sebagian masih formalitas. Besar, sarana-sarana hubungan industrial ada. Human resource compliance, skala bisnis, kecil. Umumnya tidak ada, menengah. Sebagian yang normatif dilaksanakan. Besar, normatif plus. Organizational structure, skala bisnis, kecil. Umumnya tidak ada, menengah. Ada, sederhana. Belum jadi alat strategi. Besar, disesuaikan dengan strategi. Human Resources Information and Payroll. Skala bisnis, kecil, HRIS belum ada. Payroll sederhana, menengah,
AD, masih sederhana. Besar, AD, dimanfaatkan dengan optimal. Training and development. Skala bisnis, kecil, umumnya tidak ada menengah. AD, belum terstruktur. Besar, lebih terstruktur dan berkelanjutan. Paradoks strategik versus operasional fokus. Pada gambar tersebut, bisa dilihat bahwa kuadran 1 adalah strategic partner, fokusnya pada proses, dengan orientasi strategis. Kegiatannya meliputi perencanaan strategis SDM, menjadi mitra bisnis, serta membangun budaya dan citra organisasi. Kuadran 2 adalah change agent, fokusnya pada people, dengan orientasi strategis. Perannya mencakup staffing, desain organisasi, pengukuran kinerja, dan pemberdayaan karyawan. Kuadran 3 adalah administrative expert. Fokusnya pada proses, dengan orientasi operasional. Kegiatannya meliputi kompensasi, benefit, sistem informasi SDM, dan kepatuhan. Kuadran 4 adalah employee advocate. Fokusnya pada people, dengan orientasi operasional. Perannya meliputi hubungan karyawan, hubungan industrial, keselamatan kerja, serta kesetaraan dan kesempatan yang adil. Paradoks efektif versus efisien. Dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa efisiensi tinggi, efektivitas rendah, hal yang benar dengan cara yang salah. Efisiensi tinggi, efektivitas tinggi, hal yang benar dengan cara yang benar. Efisiensi rendah, efektivitas rendah, hal yang salah dengan cara yang salah. Efisiensi rendah, efektivitas tinggi, hal yang salah dengan cara yang benar. Menjadi efisien. 5 kali percobaan, fokus pada proses dan melakukan sesuatu dengan benar. Menjadi efektif, 1 kali percobaan, fokus pada tujuan dan melakukan hal yang benar. Paradoks long term vs short term. Bisa dilihat pada gambar tersebut, investasi jangka panjang, 90 hari sampai lebih dari 12 bulan. Berinvestasi pada nilai, analisis fundamental, manajemen risiko, ingat, Roma tidak dibangun dalam sehari, trading jangka pendek, 5 menit sampai 90 hari. Berinvestasi pada harga, analisis teknikal, fokus pada volatilitas, ingat, Hiroshima hancur dalam sehari. Paradoks, terbuka versus tertutup. Transparansi, pertanggungjawaban, dan akuntabilitas sebagai bagian dari tata kelola yang baik JCG pada banyak perusahaan belum dapat dilaksanakan dengan baik dan konsisten. Di sisi lain, keterbukaan merupakan fondasi dari suatu sistem dan budaya perusahaan yang maju, modern, dan profesional. Prioritas penerapan manajemen SDM sesuai karakteristik organisasi. Dimensi Hard SS meliputi struktur, strategi, dan sistem. Dimensi Soft SS mencakup keterampilan, staf, dan gaya kepemimpinan. Semua dimensi tersebut terhubung oleh nilai-nilai bersama sebagai pusatnya. Selain itu, ada faktor penentu lain, yaitu ukuran organisasi, regulasi, dan keberadaan serikat pekerja. Dari kombinasi faktor-faktor ini, prioritas penerapan manajemen SDM dapat diarahkan pada upaya bertahan hidup atau bergerak menuju pengembangan organisasi. Terima kasih.